Jadi seperti yang nomor A ya. Jadi sigma ya untuk batas bawah n sama dengan 0 sampai n sama dengan 1 ya. Kemudian alfa pangkat n ya fungsinya. Jadi ini harus sama Dek ya. Untuk n sama dengan 0 dengan alfa pangkat n. Jadi ini n, di sini juga n gitu loh. Kalau variabelnya berbeda, jadi ini gagal ya. Jadi misalkan aja ini masih variabel lain ya, k gitu misal aja ya. K sama dengan 0, kemudian di sini ada alfa pangkat n, nggak bisa dipakai ini ya. Jadi kamu jangan pakai rumus ini ya. Jadi harus sama ya. Jadi di sini n, di sini juga n gitu ya. Nah, kalau sudah sama, jadi kamu langsung aja pakai 1 minus gitu ya. Minus berapa? Minus yang ada di sini ya. Ini kebetulan alfa pangkat 1 kali n kan gitu ya. Atau alfa pangkat n. Sehingga saudara bisa tulis seperti ini ya. 1 min alfa pangkat n besar dibagi dengan 1 minus alfa. Ya. Itu untuk alfa tidak sama dengan 1. Kemudian yang nomor B ya, itu n sama dengan 0 ya. Kemudian di sini a pangkat n ya. Nah, batas atasnya itu adalah tidak berhingga. Ya. Jadi kalau batas atasnya tidak berhingga, kamu pakai langsung ini 1 per 1 minus alfa. Kemudian nomor C ya. Nah, ini yang tidak sama ya. N sama dengan K, di sini ada n. Maka rumusnya menjadi seperti ini gitu loh. Alfa pangkat K dibagi dengan 1 minus alfa. Ya. Kemudian yang nomor D ya, yang nomor terakhir itu n sama dengan 0. Di sini ada n kali a pangkat n ya, ini tidak berhingga, itu sama dengan alfa per 1 min alfa kuadrat. Ya, jadi makanya nanti kalau UAS gitu nanti ya, kamu harus siap dengan 4 rumus ini ya. Jangan sampai enggak bawa ya. Jadi kalau kamu menjawab masih dalam bentuk sigma ya, saya salahkan ya. Jadi harus dalam bentuk tidak ada sigmanya lagi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ini nanti kalau kamu program itu lebih mudah ya dibandingkan dengan yang masih bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya anggap ini sudah clear ya. Nah, ini jangan dilupakan ya rumus penyederhanaannya gitu ya. Di buku ya, ini ada semua ya, saya ambil yang saya kirimkan ke Anda yang dari Skaum itu persamaan 190 sampai 193 ya. Oke, kita masuk ke konvolusi sum. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi X konvolusi H itu sama dengan sigma gitu ya. Nah, karena kita asumsinya sekarang bermain dengan domain diskrit ya. Jadi kalau diskrit nanti pakai sigma gitu ya konvolusinya. Nah, kemudian ya ini juga mirip dengan apa yang saudara pelajari pada saat konvolusi integral itu ya. Ada perubahan variabel kan gitu ya. Nah, n yang di sini ya itu berubah menjadi k gitu loh. Tolong diingat itu ya. Nah, n itu berubah jadi k. Sedangkan sinyal yang kedua ya, sinyal yang kedua ini kan h gitu ya. Nah, itu nanti ada perubahan n minus k. Jadi operasinya itu adalah dia berbasis k tetap ya. Sedangkan n-nya ini adalah apa? Konstanta biasa. Konstanta untuk apa? Bergeser kan gitu ya. Entah itu bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan kan gitu ya. Jadi tolong hati-hati ya di sini. Jadi sekali lagi saya mengingatkan Anda, kalau sinyal kedua itu adalah sinyal yang saudara refleksikan dan
geser-geser gitu loh. Entah itu geser kiri, geser kanan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk tiga hukum ini sama aja ya, komutatif, asosiatif, distributif ya, itu dipakai semua ya, baik konvolusi integral ataupun konvolusi sum gitu ya. Ada yang bertanya, Lisalah, kamu ada ini mau bertanya? Raise hand tadi. Oh, kepencet. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tidak ada masalah ya. Jadi kamu pakai komutatif ya, asosiatif, distributif, semua bisa berfungsi gitu ya, hukum-hukum ini. Nah, ini adalah prosedurnya ya. Jadi kalau kamu baca prosedurnya ini tidak jauh beda dengan yang di integral itu ya. Ya, jadi kalau H X ya. Jadi ini sinyal yang keduanya kan X sekarang ini ya. Nah, berarti sinyal keduanya itu nanti direfleksikan dan digeser-geser. Udah gitu aja prinsipnya ya, terus dikalikan. Ya, jadi tidak usah dibaca ini, tambah pusing malahan ya. Jadi kalau kamu kemarin paham yang integral, sudah ya, ini pasti paham ya, karena dia prinsipnya sama gitu loh. Pokoknya sinyal kedua itu direfleksikan kemudian digeser gitu aja prinsipnya, terus dikalikan ya. Oke, nah untuk mempermudah ya, kita sudah latihan soal, cuma saya ingin refleks refresh lagi ya. Jadi yang nomor ya soal 1 ini adalah sinyal X ya, step gitu ya. Kemudian sinyal kedua itu adalah eksponensial. Jadi sinyal 1 sama 2 ini mau dikonvolusikan ya. Kalau yang nomor A ini kan berarti ya X konvolusi H gitu ya. Kalau yang nomor B dibalik dia H konvolusi X. Ya. Kemudian alfanya dianggap antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau kamu melihat soal-soal seperti ini ya, pertama harus menggambar dulu ya. Jadi digambar sinyal-sinyalnya itu biar tidak keliru ya. Jadi kalau sinyal pertama kan berarti apa? Step ya. Step ya berarti seperti ini ya. Kemudian sinyal kedua H eksponensial. Anggap aja alfanya antara 0,1 berapa setengah atau seperempat gitu ya. Kalau ini anggap ini apa, ini K gitu berarti ya. K, kalau dia 0 berarti 1 kan gitu ya. Kalau setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3 dan seterusnya itu kan dia seperti ini ya. Kalau yang K lebih kecil daripada 1 ya seperti ini dan seterusnya. Nah, coba diingat bahwa di sini ada UN gitu ya. Jadi kamu harus melihat di sini ternyata ada UN, berarti kan diambil yang positif saja kan gitu ya. Nah, diambil yang ini aja. Jadi yang ini dibuang gitu ya. Nah, tolong hati-hati. Makanya gambarnya harus benar dulu. Ya. Setelah itu baru kamu proses kan gitu ya. Nah, ini kita sudah selesaikan ya minggu lalu. Jadi ini stepnya, kemudian tadi kan sinyalnya yang sebelah kanan aja ya, yang kita pakai kan gitu ya, eksponensialnya kan gini ya, H gitu ya. Nah kemudian ini di reverse ya, seperti ya tinggal reverse gitu aja. Nah, kemudian baru digeser untuk N lebih kecil daripada 0 ya. Nah, N lebih kecil daripada 0 seperti ini ya. Terus kamu kalikan. Ada hasil kan ini ya. Ini 0, ini ada, ini 0, tidak ada hasil untuk N lebih kecil daripada 0. Tapi kalau N lebih besar daripada 0 pergeserannya ya, berarti kan posisinya seperti ini.
ya. Jadi kalau saudara kalikan antara X dengan H, berarti kan ada hasil kan gitu ya. Hasilnya dari mana? Hasilnya apa? Hasilnya itu dari batas ini ya, dari batas 0, batas bawahnya 0 sampai batas atasnya N kan begitu ya. Nah, walaupun ini sinyalnya terus gitu loh. Tapi ini setelah N dia akan 0 gitu ya. Nah, sehingga batas bawah batas atasnya adalah 0 sampai N kan gitu ya. Oke. Nah, untuk N lebih kecil daripada 0 ini hasilnya 0 ya. Terus untuk N lebih besar daripada 0, dari 0 sampai N ya. Nah, kemudian untuk memasukkan sama saja pada saat kamu memasukkan ke rumus X dengan H itu ya. Jadi karena di sini adalah XN-nya adalah unit ya, unit step kan 1 itu ya. Nah, 1 ya nggak usah ditulis, dikalikan dengan alfa pangkat N tadi itu ya, alfa pangkat N min K kan gitu jadinya ya. Ya, nah ini udah ada ini. Nah, bentuk ini ya itu harus kamu sederhanakan gitu. Kalau menjawabnya itu cuma sampai diam di sini, saya tidak beri nilai sempurna ya. Ini baru saya 70% lah saya beri nilai ini ya. Jadi kamu harus mengembangkan lagi dengan rumus yang 4 tadi itu gitu loh. Ya. Nah, dalam kasus ini ya, ini ada asumsi di sini ya. Jadi ini diasumsikan dengan M gitu ya. Sehingga bentuknya itu seperti ini. Ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan, ini hampir atau mirip dengan rumus yang paling atas ya. Yang nomor 1 daripada yang rumus 1 dari 4 rumus yang saudara punya itu ya. Sehingga bentuknya itu seperti ini gitu. Nah, mungkin ada mahasiswa yang mau tanya, boleh ya. Kalau misalkan kamu masih ada masalah di sini, saya beri kesempatan untuk ini ya, diskusi begitu ya. Ada yang mau tanya, boleh? Ini dibawa ke sini gitu loh, Dek. Jadi N sama dengan kan 1 plus N gitu ya. Itu loh ceritanya. Makanya di sini jadi plus gitu loh. Ya, paham ya? Jadi kalau di sini N ya di sini jadi N plus 1. Gitu toh. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, kemudian jawabannya tuh seperti ini gitu loh. Jadi ini sudah ketemu, ditulis, terus dikalikan dengan UN. Karena apa? Karena untuk yang di bagian kanan gitu loh, hanya di bagian kanan ya. Kalau ini kan bisa jadi bagian kiri dan bagian kanan kan gitu ya. Karena yang diinginkan itu hanya di bagian kanannya saja ya, sehingga nanti adalah seperti ini dia gambarnya ya. Jadi yang di sini dianggap 0 kan gitu ya. Karena apa? Karena di filter UN itu gitu ya. Ada UN ini. Kalau enggak ya berarti ini ada nilainya juga. Nah, makanya dibatasi oleh UN ini. Oke. Ini tinggal dibalik aja, nggak ada masalah. Nah, saya lanjut yang ini ya. Nah, di sini ada alfa pangkat N ya. Kemudian di sini juga beta pangkat N. Jadi sama-sama ada pangkat, sama-sama eksponensial gitu ya. Sama-sama eksponensial. Caranya sama aja ya, kamu gambar dulu. Seperti tidak ada gambarnya sayangnya ya.
Jadi kan gini gambarnya ya. Ini apa? X ya. Kemudian yang H sama. Nah, kemudian saudara ini inverse ini ya. Jadi inverse hanya berarti kan dia itu kemudian geser kan gitu ya. Untuk n lebih kecil daripada 0. Ada enggak hasilnya? 0 ya. Terus yang n lebih besar daripada 0. Yang ini ya. Jadi n-nya di sini karena digeser. Sorry. Jadi kalau ini hanya ya, ini H yang digeser gitu ya. Kalau n lebih kecil pada 0, kalau yang digeser n lebih besar daripada 0 ya. Kan gini ya. Ini n kan gitu ya. Geser sejauh n. Maka syarat ini ada hasil ya, hasil perkalian, tentu batasnya adalah dari 0 sampai n kan begitu ya. Itu yang penting dulu ya. Baru terus kamu selesaikan ya. Ini sudah diselesaikan di sini. Dari 0 sampai n ya. Nah, batasnya. Ada masalah enggak ini kira-kira menurut kamu ya, penurunannya ini? Ini kan apa namanya, model perkalian ini kan biasa kan. Jadi ini ada alfa pangkat K gitu ya, dikalikan dengan beta pangkat n min K ya. Jadi yang sama dikumpulkan kan gitu ya. Yang tidak sama pisah. Dia bentuknya seperti ini. Ya, ada alfa per beta pangkat K kan gitu ya. Ini kan aslinya alfa pangkat K kali beta min K kan gitu ya. Nah, di sini itu. Nah, jadi akhirnya bisa lebih mudah di sini. Kita buat di sini. Nah, setelah itu baru pakai penyederhanaan rumus yang nomor 1 tadi kan gitu ya. Nah, ini disederhanakan tuh jadi isi bentuknya. Jadi beta pangkat n ini kan jadi konstanta biasa dia ya. Yang ini adalah 1 minus ya alfa per beta. Nah, ini pangkat n plus 1 ya. Jadi ingat ya, kalau di sini n ya berarti di sini n plus 1 per 1 min alfa per beta. Itu kalau alfa tidak sama dengan beta ya. Nah, kalau alfa sama dengan beta ya, jadi kamu nanti proses ini gitu loh. Nah, ini kalau alfanya sama dengan beta berarti ini kan 1 ya Dik ya. Jadi kan ini kalau misalkan ya saya uraikan sedikit ya. Jadi sigma 1 pangkat K kan gitu ya. Terus K-nya itu berangkat dari 0 sampai N kan gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan
gimana ini? Jadi K sama dengan 0 berarti 1 pangkat 0 kan? 1 kan gitu. Ditambah. K-nya sekarang 1 pangkat 1. 1 ditambah. Sekarang B1 2. 1 pangkat 2. 1 dan seterusnya. Sampai 1 pangkat N kan gitu ya. Ya. Nah itu bisa disederhanakan menjadi N plus 1 gitu loh. Ini bentuk ini adalah N plus 1 plus N. Ya kalau disederhanakan. Nah cuma Anda harus hati-hati. Ini konstanta ya, konstanta beta pangkat N. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kamu menjawab sampai di sini sudah benar ya. Kalau mau pakai ini juga boleh ya. Ini kan cuma disederhanakan lagi. Penyebutnya ini kan 1 minus alfa per beta ya. Diputar lagi gitu loh. Beta min alfa per beta jadi ke atas kan gitu. Salah ini. Nah, kemudian yang nomor B ya. Nomor B ini agak kompleks dikit ya. Kamu harus menggambar. Jadi ada ini sama ya, xn-nya. Jadi eksponensial kan gitu ya. Kemudian yang H. Nah, H-nya ini gimana ini? Alfa pangkat min N. Di mana alfanya antara 0 dan 1 ya. Saya anggap aja alfanya setengah gitu ya. Untuk N sama dengan 0 di sini 1. Kalau N-nya bergerak positif 1 berarti setengah pangkat min 1. 1 per setengah 2 ya. Oh berarti ini. Berarti gini dia. Atas ya. Benar Mbak? Jadi kalau misalkan setengah pangkat min 3 kan artinya 1 per setengah pangkat 3. Dibalik kan jadi naik dia ya. Terus gitu ya. Nah begitu juga kalau yang negatif ya. Kalau dia min 1 min 1 gitu loh. Ini kan min 1 ya. Kalau N-nya misalkan min 1 gitu loh. Jadi kan positif ya. Nah, terus kalau min 2 jadi positif 2 kan jadinya 1/4. Makanya ini kurvanya begini dia. Gitu ya. Benar ya? Itu baru alfa pangkat min N. Padahal HN-nya itu adalah ada perkalian U min N gitu loh. Berarti kan artinya ini dikalikan gitu loh. Kan U min N, ini kan U min N kan ini. Jadi yang ini saudara kalikan dengan ini ya. Berarti yang ada hasilnya itu adalah hanya yang di sebelah kiri kan gitu ya. Yang ini tidak kepake ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini dia. Ya, yang X tadi ini. Nah, kalau sudah ketemu H, ya, kamu apa selanjutnya itu? Direfleksikan kan? Nah, direfleksikan menjadi ini kan?
kemudian baru digeser kan gitu ya, geser kiri kan begini, ini N gitu ya. Untuk N lebih kecil daripada 0. Geser kanan untuk N lebih besar daripada 0. Ini N-nya. Nah, terus dicek apakah ini dikalikan dengan ini menghasilkan nilai kan gitu ya. Ayo mahasiswa, ini dikalikan dengan ini, itu ada hasilnya enggak itu? Kalaupun ada hasil, itu dari mana sampai mana gitu loh. Begitu juga untuk N lebih dari 0 ya. Jadi ini dikalikan dengan ini, apakah ada hasil? Sampai tidak beringat. Coba kita lihat ya. Ya, dari 0 sampai tidak berhingga, benar ya. Kalau N lebih besar daripada 0, dari K sama dengan 0, K sama dengan N gitu ya, N sampai tidak berhingga. Oh, terlalu kecil ini, makanya tidak kelihatan. Ya, dari N sampai tidak berhingga, benar ya. Nah, udah jawabanmu benar ini. Nah, kalau sudah benar berarti ya tinggal proses apa namanya sigmanya ini gitu loh. Ya, jadi dia N lebih kecil daripada 0, diproses, ketemu ini jawabannya. Kemudian N lebih besar daripada 0, juga ketemu. Nah, kalau kamu perhatikan ini kan hampir mirip ini ya, persamaannya ini. Atau mungkin ada mahasiswa yang tanya ini, kok bisa ketemu ini gimana? Paham ya? Kalau sudah kalau paham enggak usah tanya ya. Nah, kalau enggak paham boleh tanya. Ya, kok bisa ketemu ini? Nah, ini sebenarnya ya proses ini aja sih. Apa namanya? Sigma terus disederhanakan gitu ya, pakai rumus-rumus 1 sampai 4 itu. Oke, kalau ini saya perlihatkan begitu, ini kan hampir mirip ini. Jadi di sini hanya polaritas yang berbeda, ini minus, ini positif kan gitu ya. Nah, ini artinya sinyal dari persamaan ini adalah ini dia simetris gitu ya. Nah, simetris. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi ini untuk yang negatif, ini untuk yang positif ya. Makanya di sini pakai apa? Harga mutlak. Jadi alfa pangkat harga mutlak N dibagi dengan 1 min alfa kuadrat. Ya, jadi N ini bisa min N dan bisa positif N kan, gitu maksudnya ya. Kalau dia negatif ya berarti daerah sini. Kalau dia positif daerah sini. Oke, gampang ya. Nah, kemudian lanjut sekarang ya, 2.30. Ini juga mirip dengan kasus yang di konvolusi integral. Masih ingat ya, sinyal impuls gitu ya. Kalau tempo hari sinyal kotak gitu ya. Nah, sekarang ini karena diskrit ya pakai beberapa impuls gitu ya. Nah, ini ada 4 impuls, yang di sini ada 3 gitu ya. Anda disuruh menghitung integralnya secara analitik dan secara grafis ya. Nah, secara analitik berarti secara hitung-hitungan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kamu perhatikan ya. Jadi ini
kurva, kamu harus tahu persamaannya dulu. Ya. X misalkan ya. Ini deretan impuls ini kalau dibuat persamaan matematikanya kan berarti kamu masih ingat ya, kalau impuls sendiri itu ada apa namanya ya, satu garis gitu. Ini namanya impuls kan gitu ya. Sehingga kemarin itu kita buat rumusnya kan di n itu sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 kan gitu ya. Kalau 0 untuk n tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau impulsnya ini digeser misalkan ya, taruh di sini gitu ya, pada titik 2 misalkan, artinya delta n min 2 kan gitu tak. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau misalkan ada deretan impuls seperti ini, kamu bisa buat dia seperti ini gitu lah. Nah, delta n ditambah delta n min 1 ya, ini delta n, ini delta n min 1, delta n min 2, delta n min 3 ya. Sedangkan yang kedua H itu adalah ini ya, delta n min 1, delta n min 2. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita pakai rumus yang saudara sudah diberikan itu ya, xn konvolusi hn ya. Nah, sekarang ini dicari apa namanya sebagian gitu ya. Jadi X-nya itu dibiarkan ya. Jadi XN-nya itu ya, nah, ditulis dulu, biarkan, tidak usah diganti. Yang diganti itu adalah H gitu ya, H-nya. Makanya di sini XN ya, konvolusi daripada H. Ini buka kurung dulu ya. HN-nya itu kan ini gitu loh. Ngambil dari mana ya? Ngambil dari sini tadi gitu loh. Tinggal dimasukkan di sini. Nah, setelah itu baru dibuka kurung ini, X konvolusi H ya, XN konvolusi delta N, XN konvolusi delta N min 1 plus ya, tapi kemudian plus XN konvolusi delta N min 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kamu harus selesaikan dulu ya, XN dikalikan dikonvolusikan delta N itu berapa, XN konvolusi delta N min 1 berapa, dan seterusnya. Nah, ini juga saya nanti memberikan rumus ini, tolong dicatat ya. Nah, ini ya. Jadi kalau XN konvolusi delta N itu hasilnya adalah XN gitu ya. Ya, ini sudah diturunkan di chapter 2 ya, kamu tidak usah nurunkan, dipakai langsung jadi aja rumusnya. Ya, jadi ada XN, kalau konvolusi delta N itu XN. Kalau XN konvolusi delta N min N0, maka X-nya itu bergeser gitu lah. X N min N0. Sehingga kalau misalkan XN konvolusi delta N min 1 misalkan ya, maka menjadi XN min 1. XN konvolusi delta N min 3 berarti XN min 3. Cuma gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau XN konvolusi step itu jadi seperti ini dia ya, sigma. Ataupun step yang digeser ya. Ya, ini biasanya sering muncul ini ya, A sama B ini. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, kita pakai ya. Jadi XN konvolusi delta N, jawabannya XN ya. XN konvolusi delta N min 1, jawabannya XN min 1. XN konvolusi delta N min 2, jawabannya ini. Nah, ini kan sudah ketemu sekarang ya, baru ketemu hasil apa namanya konvolusinya ini gitu lah, hasil X-nya. Nah, kemudian ya, ini saudara hubungkan dengan asumsi yang ada di sini gitu lah. Kan XN itu adalah ini ya. Nah, kalau saya punya
XN saya tinggal masukkan aja semua itu. Tapi setelah itu ada XN-1. Nah, ini gimana caranya? Ya, caranya sangat sederhana. Jadi kalau kamu punya XN, kalau mencari XN-1 berarti semua komponen yang ada di XN itu dikurangi 1. Ya. Nah, ini kan XN-nya kan ini. Kalau XN-1 ya berarti delta N-1 ini jadinya. Yang ini delta N-2, ini delta N-3, ini delta N-4. Ya. Nah, jadinya seperti ini gitu. Nah, bagaimana kalau ini XN-2 sama aja? Berarti yang ini dikurangi 1 lagi, ya. Berarti delta N-2, delta N-3, delta N-4, delta N-5, ya. Taruh di sini di bawah. Nah, ini kan sudah komplit semua. Nah, sudah impuls semua. Nah, dari sini kamu bisa ya jumlahkan bagi yang sama gitu ya. Bagi yang tidak sama ya tidak usah. Seperti ini misalkan ya. Dengan ini kan boleh dijumlahkan. Sama. Delta N-1, delta N-1. Jadi 2 delta N-1 ya. Delta N-2, delta N-2, delta N-2 jadi 3 ya. Begitu seterusnya akhirnya ketemu ini ya. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti kamu sudah bisa mencari apa? Amplitudonya. Nah, amplitudonya kan ini delta N berarti 1, 2 delta N-1 amplitudonya 2, 3, 2, 1 ya. Nah, bisa dibuat seperti ini. Itu kalau ditulis kan dia begini. Untuk ini kan artinya N sama dengan 0 ya. Posisinya di sini 1. Untuk N sama dengan 1 amplitudonya 2. Untuk N sama dengan 2 amplitudonya 3. Dan seterusnya ya. Paham mahasiswa? Ada yang mau tanya? Yang saudara punya itu kan aslinya ini ya, sinyal kedua kan dia. Nah, karena sinyal kedua berarti dia harus direfleksikan terus digeser-geser kan begitu ya, baru dikalikan dengan sinyal 1 ya, sinyal satunya ini X ini. Nah, ini sinyal yang kedua. Ya, pas balik sini. Kemudian geser untuk N lebih kecil daripada 0 ya. Nah, terus dikalikan. Nah, ini kali ini kan tidak ada hasil ini, 0. Kemudian digeser ke kanan satu digit gitu ya. Jadi untuk N sama dengan 0 gitu ya. Mepet berarti di sini. Nah, ini. Terus dikalikan ya. Jadi 1 kali 1, oh ketemu ini. Yang lain tidak ada, 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0 semua. Kemudian berikutnya geser lagi satu kanan, satu strip ya. Untuk N sama dengan 1. Dikalikan lagi ya, antara ini dengan ini. Semuanya ini. Lanjut geser lagi ya. Ini geser lagi ya, geser lagi dan seterusnya sampai tidak ada hasil ya, selesai berarti. Sehingga nah, kalau dijumlahkan
itu bentuknya apa, hasilnya sama gitu loh, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ya. Jadi kalau kamu gambar yang ini tadi ketemu kan apa namanya, nah ini 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya harap kamu paham. Sekarang saya kasih soal. Nah, oke, soalnya mana tuh dia? Saya hapus dulu. Oke, soal nomor 1. Kerjakan ini. Yang nomor B. Jadi X-nya diketahui ini ya. Hanya ketemu apa diketahui ini, carilah konvolusinya. Saya balik sekarang. A konvolusi X. Nah. Ya, carilah konvolusi daripada bentuk ini ya. Kalau yang sudah diselesaikan kan X konvolusi H. Nah, sekarang saya balik soalnya. Jadi saya minta Anda bisa menyelesaikan atau menguraikan secara rinci ya. Harus digambar ya sinyal-sinyalnya itu. Nah, itu soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Soal nomor 2 ini ya. Di soal nomor 2 ini adalah saya minta Anda menyelesaikan konvolusinya. Ini sama ya, cuma saya balik. IN itu sama dengan H konvolusi X. Ya, paham ya? Jadi baik secara analitik maupun secara grafik ya. Soalnya ada 3 berarti. Ya, yang ini kan 2, yang depan 1. Hari ini ya dikerjakan. Kamu kerjakan secara manual ya, pakai tulisan tangan seperti biasa, dibuat yang rapi ya, terus dipotret gitu ya. Foto ya, terus dikirim, diupload di Google Drive aja ya. Di Google Drive saya akses nanti di situ di kelasnya masing-masing ya. Jadi tolong PC membuat folder sendiri ya tugas hari ini. Ya, jadi saya kasih waktu sampai jam perkuliahan selesai jam 16.30 ya. Saya beri waktu sampai jam 16.30 dan kamu bisa lihat apa namanya cara mengerjakannya lewat ini ya. Nah, ini sudah lengkap ya, tinggal membalik saja sih sebenarnya ya. Jadi kalau jawabanmu benar ya harus sama dengan ini gitu. Cuma saya minta lebih detail ya. Jadi ada gambar. Nah, seperti yang ini harus ada gambarnya ya. Ini kan belum ada gambar ini. Oke, saya kira itu tugasnya bisa dimulai.